Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan kita akan datang ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari jemaat Tuhan, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam undangan Allah Tritunggal, Allah pencipta, penebus dan pemelihara hidup kita. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang telah memelihara hasil karyanya untuk selama-lamanya, dan yang tidak akan pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh datang dan berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berita anugerah Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Petunjuk hidup baru terambil dalam Amsal 3 ayat 7-8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Pada pagi hari ini, dengan penuh hormat dan kerinduan, kita melangkah masuk ke ruang Maha Kudus. Kita datang karena anugerah Tuhan yang melayakkan kita dan memanggil kita untuk dekat kepadanya. Sama-sama kita katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami masuk dengan hati tulus Tuhan, dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Kami sembah Ku
Tuhan, sebab nama-Mu kudus. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu, menyembah-Mu, memuji-Mu ya Tuhan. Layakkan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang telah Tuhan berikan pada setiap kami. Kami bersyukur Kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa ada, Allah yang senantiasa menyertai setiap kami. Oleh kuasa darah-Mu kita dilayakkan Tuhan. Kami serahkan ya Bapa, ibadah kami, hati setiap kami yang ada di tempat ini, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah kami boleh menyembah Engkau dengan hati yang tulus, boleh menyembah Engkau dengan hati yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya sapa sekali lagi, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Oleh karena darah Kristus telah mengalir menggantikan kita di atas kayu salib. Itulah bukti kasih yang nyata, bukti kasih yang sempurna bagi kita. Di sanalah harga tertinggi telah dibayar, agar kita tidak lagi berdiri sebagai orang asing, tapi sebagai anak-anaknya yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujianku naikkan, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Tuhan melayakkan kita, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian
Pada pagi hari ini kita telah menerima sukacita, kita telah menerima anugerah dan kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Oleh sebab itu saya mengajak jemaat semua untuk boleh membagikan sukacita itu. Boleh tos ke kanan dan kirinya, katakan bahwa Tuhan Yesus baik terhadap hidup. Kita sama-sama bagikan sukacita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Itulah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, timau sukacita surga, karena itu adalah kekuatan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagiku, sukacita surga nyata. Sekarang mari kita bertepuk tangan di atas kepala. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Sukacita penuhi. Sekali katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Semua dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita tahu bahwa di dalam perjalanan hidup kita tidak selalu mudah untuk dimengerti. Ada musim di mana jalan Tuhan terasa tersembunyi. Ada waktunya ketika iman kita juga diuji. Namun, justru di sanalah Tuhan membentuk kita. Seperti Ayub, kita belajar untuk percaya.
Walau ku tak dapat melihat jalan-Mu, namun aku tahu Engkau bekerja, Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi ungkapan iman kita saat kita telah memilih berharap kepada Tuhan. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Kami sadar bahwa kami tidak dapat mengerti semua yang kami inginkan, tapi kami tetap percaya padamu, Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, tapi hati kami percaya, Tuhan. Tetap memandang padamu, melangkahku, walau kami tak dapat berkata, tak dapat atas kenyataan hidup kami, atas kenyataan hidup,
hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hati kami tetap memandang padamu Tuhan. Tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Sekali lagi, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur pagi hari ini Engkau memanggil setiap kami untuk kami datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk setiap panggilan-Mu ini. Biarlah kami dapat memakainya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan di pagi hari ini Engkau berikan kesempatan bagi setiap kami untuk menaikkan doa syafaat kami. Biarlah kami rindu menaikkan doa syafaat bagi saudara-saudara kami. Kami bersama-sama berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan. Secara khusus saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan sakit, Engkau berkati mereka, Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan bagian tubuh yang sakit dari mereka, sehingga kehidupan mereka, tubuh mereka boleh dapat dipulihkan. Engkau mau memakai setiap tenaga dokter, tenaga medis untuk menjadi alat kesembuhan di tangan Tuhan. Engkau juga mau memakai untuk setiap obat-obatan atau cairan tubuh yang dimasukkan ke dalam tubuh jemaat yang sakit, sehingga itu semua boleh menjadi alat Tuhan untuk kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Dan Kau menguatkan hati mereka untuk tetap mengandalkan Tuhan sebagai tabib yang ajaib, sebagai sang pemulih itu. Engkau berkati juga untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang pada saat ini mengalami pergumulan, baik pergumulan di tengah-tengah keluarga, baik pergumulan di tengah-tengah pekerjaan yang ada. Dan Tuhan yang boleh memampukan, menguatkan jemaat Tuhan untuk boleh tetap berharap, tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan kuatkan untuk bahu kehidupan mereka, untuk mereka mampu bersandar kepada Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan boleh dapat melewati setiap pergumulan yang ada. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka, memampukan setiap jemaat yang ada, sehingga tahu bahwa ada Tuhan yang berkuasa, yang boleh memulihkan setiap pergumulan dari rekan-rekan jemaat yang ada. Kami rindu ya Tuhan juga berdoa untuk jemaat yang di dalam keadaan sukacita, di mana ketambahan 1 tahun usia yang Tuhan boleh berikan. Tuhan yang boleh memberikan sukacita di tengah-tengah keluarga yang ada, di tengah-tengah pribadi yang ada, sehingga setiap jemaat yang boleh berulang tahun boleh menyadari bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sukacita di tengah-tengah keluarga yang ada, sehingga boleh merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga dan jemaat yang ada. Kami rindu juga berdoa untuk jemaat yang bersukacita, di mana Tuhan tambahkan 1 tahun lagi usia untuk usia pernikahan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi Tuhan boleh berkomitmen bersama-sama, melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati kehidupan keluarga yang ada, boleh merasakan kasih setia Tuhan di tengah-tengah keluarga yang Tuhan boleh satukan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu juga berdoa ya Tuhan, bagi rekan-rekan jemaat kami yang Tuhan boleh anugerahkan untuk boleh menjadi pelayan Tuhan. Baik itu gembala sidang, baik itu rohaniwan,
baik itu setiap penata layan majelis, aktivis yang ada, maupun siau semua. Tuhan yang boleh memberkati untuk setiap penata layan yang ada, di dalam bagian yang Tuhan boleh anugerahkan bagi rekan-rekan ini ya Tuhan. Tuhan mampukan mereka untuk mereka boleh bekerja sama, diberikan hikmat, diberikan sukacita, diberikan kesehatian dan kebersamaan untuk bersama-sama mendengarkan suara Tuhan, untuk bersama-sama mengetahui kehendak Tuhan, bagaimana membangun setiap jemaat Tuhan ini. Tuhan yang memberkati gereja ini, Tuhan yang memberkati jemaat ini. Jemaat ini, gereja ini adalah milik Tuhan. Biarlah bersama-sama berkoordinasi, bekerja sama, dan bersatu padu dengan jemaat untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Kami sebagai jemaat-Mu ya Tuhan rindu berdoa untuk setiap pelayanan penginjilan yang ada, baik di pos-pos PI yang ada, maupun di setiap lembaga pelayanan penginjilan. Dan Tuhan yang boleh memberkati untuk setiap kami juga, untuk kami boleh bergerak bersama-sama, mengingat setiap panggilan Tuhan bagi setiap kami, untuk menjalankan amanat agung Tuhan, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Tuhan yang mau memakai setiap kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah setiap pelayanan kami, Tuhan mau memakai setiap kami untuk boleh memberitakan kabar baik dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan semakin banyak orang boleh menjadi pengikut Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga yang boleh menempatkan kami di kota Tulungagung ini. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami sebagai rakyat Tulungagung, untuk kami boleh bersama-sama mendoakan kota kami, membawa kesejahteraan di kota kami. Kami sebagai orang percaya, kami sebagai orang-orang yang Tuhan boleh selamatkan, biarlah Tuhan yang mau memakai kami menjadi garam dan terang di kota kami, menjadi agen pemulihan di kota kami, sehingga kota kami boleh disejahterakan oleh Tuhan. Tuhan berikan keamanan bagi kota kami, dan Tuhan yang memberkati untuk pemimpin kota kami, sehingga kami yang boleh ada hidup di tengah-tengah kota Tulungagung ini boleh bersama-sama disejahterakan dan boleh menjadi alat Tuhan membawa kesejahteraan kota kami ini. Kami rindu juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati kami semua, sehingga dengan setiap hari kami rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu kondisi bangsa kami, biarlah Engkau yang memulihkan kondisi bangsa kami. Engkau berkati untuk pemimpin dari pusat sampai ke desa-desa. Biarlah Tuhan berikan hikmat bagi mereka untuk boleh memimpin bangsa kami, untuk boleh mengelola bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh disejahterakan oleh Tuhan dan dapat dibawa, dikembalikan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu dan kesempatan yang kami boleh naikkan, untuk kami boleh berdoa syafaat bagi saudara-saudara kami, bagi orang lain maupun bagi bangsa dan negara kami. Biarlah setiap doa-doa kami yang mungkin jauh daripada sempurna, dan biarlah Engkau yang boleh menyempurnakannya dengan doa yang Kau sudah ajarkan bagi murid-murid-Mu yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh permukaan bumi, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita dilayakkan untuk datang, untuk kita boleh memandang wajah Tuhan, memandang wajah-Nya, untuk mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, dan hidup dalam penyembahan yang sejati untuk Tuhan. Padamu itu adalah suatu kerinduan bagiku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Tuhan selalu menunggu. Setiap kata ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi Tuhan, yang abadi kini ku datang, dan kami bawa seluruh hidupku Tuhan.
Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus atas perkenanmu kepada kami pagi hari ini dapat berkumpul, bersekutu, memuji, memuliakan namamu sebagai ungkapan syukur dari kedalaman hati kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca, mempelajari dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mohon Tuhan yang membukakan hati pikiran kami, terangi dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti, kami bisa menghayati, bahkan dengan pertolongan-Mu kami dapat melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Ayub. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6 dengan sentral pada ayat 5. Ayub 42 ayat 1 sampai dengan 6, demikian bunyi firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak diketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan mempunyai Engkau, menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dan terpujilah Tuhan yang berfirman. Tema kita hari ini, mataku telah memandang Allah. Tentu ini bukan mata jasmani, tetapi ini adalah mata hati, mata batin. Ayub. Saudara-saudara, siapakah Ayub? Rata-rata kita sudah familiar dengan Ayub. Oke, bisa ditayangkan slide 1. Bapak Ibu bisa perhatikan itu, ikuti dari ringkasan saya ya. Ayub itu seorang yang bekerja keras. Oleh karena itu tidak heran kalau dia menjadi orang yang terkaya di tanah Uz pada waktu itu. Ini hukum sebab akibat. Karena dia bekerja, ya, dia mendapatkan hasil. Tinjauan horizontal, tinjauan vertikalnya karena ada campur tangan Tuhan. Dan Ayub seorang yang saleh disebutkan di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 6. Klop, vertikalnya Ayub orang yang saleh, dekat dengan Tuhan, mempunyai relasi dan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Secara horizontalnya Ayub adalah orang yang kerja keras, saudara-saudara. Itu sekilas Ayub. Maka kita lihat itu kekayaan orang dulu bukan tabungan bank, tetapi rojo koyo, ternak, sawah, ladang luar biasa. Ya,
itu. Anak-anaknya hidup dalam kecukupan, bahkan dalam kemewahan. Gambarnya seperti itu ya. Itu dia beribadah, yaitu gambar yang sana, dan ini keluarganya. Itulah sekilas Ayub. Next. Terima kasih, tayangan ketiga. Kesalehan Ayub tidak meluputkan dia dari derita. Ia jatuh miskin. Pertama, harta bendanya. Kedua, anak-anaknya. 10 saudara-saudara ditimpa bencana angin puting beliung. 10 mati bareng, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan? Coba kehilangan 1 anak saja, kaya apa? Aku sudah pernah merasakan itu. 2 tahun ini sik keton-ketonan, sedih rasanya. Sampai aku melakukan salah jalan. 10. Selesaikah penderitaannya? Belum. Diusir istri. Coba seperti itu. Miskin, anak meninggal, sakit. Sakit itu saudara-saudara, kita semua merasakan. Flu itu aja lah ya. Wah, sudah. Baru kita tahu rasanya mahalnya kesehatan. Aku bersyukur saudara-saudara. Kalau dengar saudara-saudara sakit ini sakit, berobat ke sana, ini sakit, operasi ini, aduh. Ya, satu sisi aku mesak nih. Dan mesak nih saya doakan yuk. Di satu sisi aku bersyukur Tuhan. Di usia saya yang sudah senja ini, Engkau masih memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Nggak sah diurus. Makananku apa itu menuku apa, ndak usah, yang penting sehat gitu loh ya. Di kasih yang karang doro 40 kilo ini mudunnya kalang berat sik kuat. Oh puji Tuhan saudara. Apa ini? Sekali lagi ini karena pertolongan Tuhan ya. Oke. Terus diusir istri. Diusir istri. Bapak Ibu, semua punya istri, pernah enggak rasakan disatroni istri? Ya satroni iki dinengi 2 dina wae. Aduh, bingung. Apa neh iki? Kok misane mesam-mesem kuwi ana istri sinyatroni wae gak iya. Senyummu adalah jawabanmu. Ini kayak nyanyian yang berbunyi, baru sekarang aku merasakan diusir istri, rasanya sakit hati, tiada tempat untuk mengadukan selain padamu, oh Tuhan. Loh, iki nyanyian iki ada ini. Kemudian dia mengadu kepada Tuhan itu di pasal 23 itu. Aduh saudara-saudara, Tuhan apakah salahku? Kurang apa dan lain sebagainya. Kalau bahasa tolong aku. Tapi Tuhan tidak menjawab di sana, belum memberikan jawaban sampai dengan pasal 23. Ya, ini. Selesaikah dia? Sakitnya di sini selesai? Belum. Naik tayangan berikut. Wah, ini konco-konco ngindangi. Saya sebutkan di situ ada Elifas, ada Bildad, ada Sofar, dan yang lain.
Ngindangi gak gowo apa-apa saudara-saudara. Tidak disebutkan loh itu. Alkitab tidak nyebutkan loh. Ya pantes-pantes sering ngindangi wong loro iki kan ya ora antus-antus wong tok gitu loh. Dalam konteks Tulungagung, betul apa enggak? Ya mbuh gawe anggapane buah kayak apa. Kalau ndak ya titik amplop permisi ya sedikit gitu. Lu pantes itu kan gitu. Betul? Ya terima kasih. Ada yang sependapat dengan saya. Orangnya antus-antus wong tok. Lah iki lho. Wis antus-antus wong tok. Apa yang disampaikan? Wah, saudara-saudara, ini seperti yang pernah terjadi di masa ini, yaitu coba tayo, kok bisa seperti itu? Ya. Pikiran gitu loh. Kira-kira awakmu iki duwe dosa apa? Lek ndak kamu ya anakmu loh. Kira-kira ya begini. Ini esensinya begitu, saudara. Lek tak waca kok kedawan iki ya. Yo. Ya kowe iki ya saleh. Memang dikatakan. Tapi digoleki. Tapi motivasimu ki bener apa ndak ngono. Lah, iki kan ndak penak, saudara. Ini kan suujon terus. Wis eneng wong tumindak apik-apik, negatif thinking terus. Kira-kira lek mendoakan, ya Tuhan, Engkau mengetahui hamba-Mu Ayub, secara lahiriah saya lihat dia saleh, tapi kiranya ya Tuhan Engkau yang mengetahui, ampunilah dosanya. Seperti apa sih saudara perasaan Ayub? Oke, saudara-saudara, dalam semuanya itu Ayub lalu membawa kepada Tuhan. Next tayangan berikut. Berikut Mas tayangannya. Bapak macet apa enggak ya? Mudah-mudahan tidak. Ya, lihat aja di itu ya. Itu. Saudara-saudara, kemudian Ayub ternyata dibukakan mata hatinya oleh Tuhan. Tayangan berikut Mas, Romawi 5. Dibukakan mata hatinya oleh Tuhan. Nah, ini walaupun saya diberi ayat ini mocone sak kitab Ayub kabeh ini. Pasal 38 sampai dengan 42 itu jawaban Tuhan terhadap Ayub. Jadi melalui jawaban Tuhan dari pasal 38 sampai 42 plus pengalaman Ayub sendiri dalam pendetaannya, Ayub dapat melihat tentu dengan mata batin Allah yang perkasa, Allah yang agung, sekaligus Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya sesuai dengan rencananya. Landasannya pasal 4 ayat 5. Roma 8 ayat 28. Selama ini aku hanya mendengar dari kata orang, tetapi aku melihat sendiri. Mataku sendiri, mata hatiku telah dibukakan dan aku tahu ternyata Engkau adalah Allah yang maha perkasa, maha agung. Namun sekalipun Engkau adalah Allah yang imanen, Allah yang menyertai kami, menyertai saya, bahkan turut bekerja. Inilah konsep Immanuel, saudara-saudara. Kata Immanuel memang tidak ada. Tetapi saudara-saudara, arti Immanuel itu ada di ayat-ayat yang lain. Allah turut bekerja. Bukan seperti kata orang-orang sebelumnya. Kayak Bildad, Sofar, Elifas seperti itu.
Nah, saudara-saudara, inilah yang terjadi pada diri Ayub. Boleh-boleh saja orang bicara tentang Allah kepada kita menurut tafsirannya boleh. Sopar bicara atas tafsiran Sopar, Bildad bicara atas tafsiran Bildad. Demikian pula Elifas. Sekarang juga bisa si A si B boleh bicara. Ya toh. Kalau kita baca buku bisa Tindel bicara seperti itu, ada tafsiran dari tafsirnya. Bisa Rehoboth bicara tentang Allah. Bisa Spurgeon bicara tentang Allah. Bisa Leon Morris bicara tentang Allah. Silakan, itu sebagai wacana. Ya. Tapi bagaimana pengenalan kita terhadap Allah sejalan seturut dengan firman-Nya. Ya. Sekali lagi, itu sebagai wacana dan perlu kita mempunyai pengenalan kepada Allah sesuai dengan firman-Nya. Itu penting, saudara-saudara. Jangan mudah terbentuk oleh opini orang lain. Karena ya belum tentu sama. Dan opini orang lain itu bisa saja itu ada hiperbolanya. Seperti saya pernah mendengar, ya Yesus itu kan lahir di kandang gitu yuk. Tapi saudara-saudara, karena hiperbola, gaya retorika itu, saudara-saudara, Yesus lahir di antara binatang. Cek kebenarannya, kandangnya wis kosong. Itu jadi binatangnya kan sudah pergi. Itu gaya-gaya hiperbola dari pembicara demikian. Nah, tolong hal-hal demikian itu diterima sebagai wacana. Ya, dan yang penting adalah pengenalan pribadi dengan Tuhan sejalan seturut dengan firman-Nya. Ini yang penting. Oke, saudara-saudara. Selanjutnya, tayangan berikutnya. Ya, monggo Mas, tayangan berikutnya. Keadaan Ayub dipulihkan. Romawi 6. Ya, keadaan Ayub dipulihkan, saudara-saudara. Tayangannya ada, tapi di situ juga ada. Oke lah, saya sampaikan sambil menunggu tayangan. Dia disembuhkan dari sakit penyakit yang dialami. Wah, itu dia. Kekayaannya, harta milik hilang dikembalikan 2 kali lipat. Ya, anaknya 10 dikembalikan, bukan dikembalikan 2 kali lipat, karena Tuhan sangat berberi kemanusiaan kepada istri Yakub, Ayub, Yakub. Ya. Karena apa, saudara? Kalau dikembalikan 2 kali lipat, nuwun sewu ya ibu-ibu, wis nglairne 10, terus nglairne neh 20. Betapa sakitnya. Ya. Wong lahirnya sepisan mulai buka 1 sampai buka 10. Wah, sakitnya luar biasa kok. Ya. Dikembalikan lagi anaknya. Bagus, cantik dan ganteng. Ya, ada yang disebut Yemima apa itu. Maka orang Kristen ada yang menamakan dirinya Yemima. Ya, itu. Baik, dipulihkan. Ada happy ending, saudara-saudara, setelah penderitaan yang demikian. Lalu, saudara-saudara, apa aplikasinya buat kita semua? Mari kita tayangan Romawi 7. Monggo. Romawi 7, baik.
Pertama adalah pentingnya ya, mempunyai pengenalan pribadi dengan Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Tadi sudah saya sampaikan. Melalui apa? Melalui menggumuli firman Tuhan. Mazmur pasal 1 disebutkan di situ. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang siang malam merenungkan firman-Nya. Ia seperti apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Pohon di tepi aliran air, seger saudara. Jadi hidup, mempunyai hidup kerohanian yang seger, bukan gersang. Dan itu berdampak pada jasmaninya, saudara-saudara. Karena apa yang di dalam hati itu terpancar di dalam wajah. Saya lihat ada ahli psikologi di sana, silakan. Itu pasti betul. Kedua, berkeyakinan bahwa semua yang kita alami dalam hidup ini, baik suka maupun duka, seneng atau senep, ada maksud dan tujuan Tuhan. Ini sebuah keyakinan. Baik kita sudah tahu ataupun belum tahu. Ya Ayub sengaja tidak diberitahu oleh Tuhan. Yub, tenang aja. Iblis memang kuizinkan menggoda kamu, tapi aku memberikan kekuatan kepadamu. Ya kalau begitu, Ayub tenang-tenang saja saudara-saudara. Allah memang diizinkan Tuhan dan aku diberi kekuatan. Begitu, sengaja tidak diberitahu. Dalam pasal 23 itu belum dijawab oleh Tuhan. Belum dijawabnya oleh Tuhan itu membuktikan bahwa tuduhan iblis itu salah. Iblis mengira bahwa Ayub saleh, Ayub itu baik. Karena apa? Karena engkau sudah memberikan semuanya kok. Sopo Tuhan gak seneng? Sopo Tuhan gak selalu beribadah kepadamu? Wong selalu berkecukupan. Hari ini bukan mencari makan, tapi sudah mau makan apa sih disiapkan? Sudah ada. Nah saudara-saudara, ada maksud dan tujuan. Pasti Tuhan itu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Kita itu orang Kristen kan istimewa sekali ya. Hanya orang Kristen menyebut Tuhan itu Bapa. Bapa pasti tidak akan memberikan batu kepada anaknya yang minta roti, betul? Orang duwe ya ora mungkin ya dibandem karo togelan boto kok enggak jaluk roti ora duwe duit iki lho. Ya ndak mungkin. Ya. Nek yang ketiga. Wah, ini yang ditemukan oleh Ayub dalam pasal 42 ayat 5. Tuhan tidak pernah memberikan proses di luar kemampuan kita. Ia mencobai kamu, tetapi tidak melebihi kekuatanmu. Dan waktu engkau dicobai, asalkan kau memohon kepadanya, ia akan memberikan jalan keluar kepada kamu. Disitulah Allah turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan, happy ending. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi dia sesuai dengan rencananya. Lalu kalau sudah tahu begini, apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen? Ya. Tuhan sudah demikian. Apa yang seharusnya kita lakukan? Dua saja. Saya kasih 3, 4 nanti daripada lupa ya 2. 1, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami yatim piatu. Engkau Allah yang Immanuel. Allah yang menyertai kami. Allah yang turut bekerja. Kami bersyukur dan ucapan syukur jangan hanya di bibir. Buktikan dengan action, dengan perbuatan.
Kedua, menjadi orang Kristen haruslah menjadi orang yang optimis, bukan pesimis, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Pribadi-pribadi, kelembagaan gereja, jangan pesimis tapi optimis. Orang yang tidak punya Yesus, tidak menyadari penyertaan Yesus, tidak menyadari Immanuel, Tuhan beserta kita, Tuhan bersama-sama dengan kita bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Pesimis. Dengar itu nyanyian. Hidupku yang sengsara, tambah lagi, penuh dengan penderitaan. Oh Tuhan, tunjukkan. Nyanyian tahun 77. Ya edisi Litonga apa liu? Iku nyanyiane wong pesimis. Ada lagi, bukan dilanjutkan. Aku tak sanggup lagi menerima semua ini. Pio. Dadi wong Kristen kok melas temen duwe Tuhan Yesus ora. Iya. Ndak boleh pesimis. Jangan buang air mata sia-sia. Tapi optimis. Nyanyian yang optimis bagaimana, Pak? Iya. Itu. Dia sanggup. Yesus sanggup. Betul Pak Narko? Melakukan apa? Segala perkara. Dia sanggup. Yesus sanggup. Iki kudune nyanyiane wong Kristen. Ya. Di sini ada istri saya, ada anak saya. Ya, saudara-saudara. Ya di rumah ini mesti saksi yang tepat karena betina roh. Betina roh. Ya. Saya bukan tipe orang yang pesimis, tapi saya optimis. Bukan saudara, bukan jalan mudah. Optimis pasti ada jalan. Mulane aku lek nyanyian pagi saja. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Amin. Kita nyanyi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti dengar doaku. Ku tahu Tuhan pasti dengar doaku. Kalau ku sungguh yakin, sungguh yakin, tak ada yang tak mungkin. Ku tahu Tuhan pasti dengar doaku. Puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Oh, saudara-saudara. Begitu. Pribadi lepas gereja ya optimis. Kalimat karena itu beranilah merencanakan dan melaksanakan untuk hal yang besar dan berkualitas bagi kemuliaan Allah serta mewariskannya. Aja mbik nyanyi-nyanyi tok. Rencanakan aku mau berbuat apa? Bukan takut karena Allah beserta saya. Karena Allah beserta GKA Abdiel Anugrah Tulung Agung. Amin. Mimpi besar, lakukan perkara yang besar. Saudara-saudara, doamu sertai usahamu. Berulang kali saya sampaikan hal ini. Ada Tuhan beserta kita. Nuwun sewu saudara-saudara.
Berangkat dari situlah tokoh-tokoh Alkitab ini melakukan perkara yang besar. Mau contoh? Musa. Itu Musa seorang tokoh yang luar biasa. Itu pemimpin besar revolusi Israel. Bagaimana tidak? Dia dipakai oleh Tuhan dan punya keberanian mampu mengentaskan status orang Israel sebagai budak menjadi bangsa yang merdeka. Progresif, revolusioner. Karena apa? Ada keberanian. Mengapa ada keberanian? Karena menghayati bahwa Tuhan itu beserta saudara-saudara. Saya tunjukkan lagi. Di perjanjian baru. Usia Rasul Paulus itu tidak terlalu panjang. Tapi saudara-saudara, dalam waktunya yang tidak terlalu panjang, yang terbatas ini, apa yang diwariskan Rasul Paulus? Berdiri gereja-gereja laksana cendawan di musim hujan. Gereja Roma, Korintus, Filipi, Efesus, Kolose, Tesalonika, Philadelphia. Buah pemberitaan Injil dari Rasul Paulus dan teman-temannya. Apakah mereka dalam keadaan aman dan nyaman? No. Mereka dalam keadaan kesulitan. Tapi doanya apa Tuhan? Saudara, doanya di dalam Kisah Rasul dikatakan, Tuhan Engkau tahu bagaimana mereka menghimpit kami, bagaimana mereka menekan kami, bagaimana mereka mengancam kami. Oleh karena itu berikanlah kepada kami, hamba-hambamu ini, keberanian untuk memberitakan firman. Didengar Tuhan? Dengar. Ayat selanjutnya. Mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Dan Tuhan menyertai. Itu Alkitab. Lihat sekarang. Harus aplikasi. Puji Tuhan. Puji syukur. Pendahulu kita. Kalau gambarnya fotonya terpampang di depan tuh. Chen Shenzhen, Xiao Mu'se dan teman-temannya. Mempunyai keberanian yang luar biasa saudara-saudara. Sorry, saya tidak mengkutus individukan seseorang. Saya tidak terima apa-apa. Tetapi jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Gereja ini lahir dari sebuah keputusan. YPK lahir dari sebuah keputusan. Dan keputusan yang lahir dari keberanian. Kalau para pendahulu kita, Chen Shenzhen, Muse, dan teman-temannya itu menjadi orang yang pesimis. Cek duit sakmono rak pukul lemah jalan leduri di Ponegoro ini dulu namanya leduri. Ngendi lek golek. Tetapi saudara-saudara, optimis ada. Engkau ngedekne YPKA, ya lek nutut SPP nih. Kalau semuanya dari situ mikirnya, tidak ada orang berbuat, saudara-saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan atas keberanian yang diberikan kepada para pendahulu kita. Kita mewarisi ini, saudara-saudara. Betul? Lagi warisan. Lalu apa yang kita lakukan? Ya. Doanya kembali, doa yang Alkitab tadi. Tuhan, berikanlah kepada kami, tidak usah kepada orang lain, kepada saya, keberanian untuk apa? Untuk memberitakan Injil melalui gereja ini, melalui YPK ini.
Gitu. Orang optimis tidak akan melihat saiki rego larang eman untuk beli tanah. Tidak lihat itu. Tuhan lebih besar daripada itu. Dia sanggup. Dia sanggup. Kan puji-pujiannya itu. Melakukan segala perkara. Dia sanggup menolong kita. Saudara-saudara, itulah buah dari mengenal Allah yang Maha Kuasa, Allah yang peduli, Allah yang mengerti kepada kita. Next, lanjut. Nomor 4, Mas. Oke, sambil menunggu nomor 4. Rencana Tuhan lebih besar daripada yang kita pikirkan. Terima kasih. Tuhan mempunyai rencana besar melalui kita. Kita dipakai oleh Allah menjadi rekan kerja Allah. Melebarkan pekerjaan Allah di tempat kita. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, rambati ratahayu. Mari kita sing-singkan lengan baju dan kita sama-sama maju untuk meluaskan pekerjaan Allah di bumi GKA ini. Amin. Doanya Tuhan berikan kepada saya keberanian untuk mendukung. Dalam doa, kebaktian itu aku dulu ya, oke. Terima kasih. Sudah ada evaluasi. Zoom itu kan dimulai disebabkan oleh COVID ya. COVID itu wisbar. Zoom saudara-saudara itu kan sing teko pira ya, bisalah dicatat itu. Paling rata-rata 10. Dan nuwun sewu, Zoom ini kadang kurang serius. Mengapa? Lah wis setar gambar tok fotone ngono sok-sok ditunjuk di sapa ndek ndak nyaut tok. Terus terpotret dengan anu itu tibae karo guyon dan sebagainya. Ya kurang lebih itulah doa dia dijawab oleh Tuhan karena ndak menghormati Tuhan. Kok Zoom mulai kene sok-sok niku berdoa niku mlaku tok ya ngono lho ya. Aku karo rombongan Pak Pendeta, rombongan pelayan-pelayan iki berdoa nek ngono. Aduh kok ya iso-isone mlaku ning tengah-tengah iki apa? Umpama engko ngono kan ya ndak apa-apa. Ya begitulah ya. Gitu loh. Iya. Dek sepira suwene orang berdoa. Iki penting saudara-saudara. Penting. Lebih banyak orang yang berdoa. Bayar harga dengan doa. Yang kedua, dengan daya keberanian. Tidak takut kedinginan. Wong blonjo yang pasar Kemplak esuk-esuk wani kok. Masa datang ke gereja gak berani. Hal mustahil itu. Hil mustahil. Dalam keberanian dalam apa? Mohon, tidak usah berdoa untuk orang lain, berdoa. Tuhan berikanlah kepadaku keberanian untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Sing halamane ciut iki dadi ombo Tuhan, gimana? Kemarin senam kelebon mobil satu rada angel loh. Kemarin ada senam saudara-saudara itu ya. Sehat jasmani, sehat rohani disusul sehat jasmani. Kan begitu? Ada catering gitu dah ya. Ini dengan apa? Yang ketiga dengan dana. Semua berkat ini dari Engkau Tuhan. Aku hanya mengembalikan sebagian. Kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Nyanyian kadung mancep itu. Persembahan kami sepiro?
sedikit sekali. Pada hari ini, maksa lagi kiranya Tuhan terima masih titik terimonan dengan senang hati. Diubah mindsetnya, saudara-saudara. Siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Itu untuk apa? Bukan untuk kami, itu untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Keberanian untuk memberikan persembahan. Dan Mbak Juba, ya semua kalau berdoa kan mesti begini. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang sudah memberi ataupun belum memberi. Tak katanya doa nih. Dan berkatilah majelis dan kawan-kawannya. Berikan hikmat bijaksana. Ya bijaksana kok. Yang mengelola. Secara vertikal ini uang dipersembahkan pada Tuhan. Secara horizontal leng lumpuk nih enek gojing. Ya toh 5.000, enek sing 2.000 dan lain sebagainya. Ya dikumpulkanlah, itu dipertanggungjawabkan secara vertikal, secara horizontal, saudara-saudara. Ini, ya. Untuk apa? Untuk melakukan yang lebih besar. Kalau bolak-balik minus, ya ndak iso. Hukum ekonomi itu tambah pemasukan. Kemudian direm pengeluaran untuk yang tidak perlu. Wes ngono tok, rumusnya itu tok. Terakhir, tayangan berikut. Nah, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga untuk firman yang Engkau berikan kepada kami. Melalui Ayub kami mengerti Engkau Allah yang maha kuasa, berdaulat, Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang menyertai kami. Biarlah ya Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang pandai bersyukur dan anak-anak-Mu yang optimis dalam melaksanakan firman-Mu. Mendukung pelayanan pekerjaan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Warta hari ini kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Evangelis Suprapto untuk pelayanannya boleh menjadi berkat bagi segenap jemaat kita. Dan selamat datang bagi kita semua boleh beribadah di gereja Tuhan. Program peduli sesama dari Komisi PI yaitu berupa pemberian atau pembagian sembako gratis kepada masyarakat yang kurang mampu di sekitar wilayah Gereja Anugerah, di sekitar Pos PI Jatimulyo, dan di sekitar Pos PI Pucang Laban. Kiranya bagi jemaat yang berkenan berpartisipasi bisa memberikan persembahan baik berupa uang ataupun sembako. Silakan menghubungi Bapak Saudara Herianto dan Ibu Tan Yin Sien. Kemudian untuk kegiatan pendidikan iman Kristen diadakan setiap hari Kamis kecuali Kamis pertama. Ada tambahan untuk PIK Outdoor dari Ketua Panitia, bukan kerja. Yaitu bahwa diingatkan kepada setiap peserta PIK Outdoor tanggal 8 Juni, jangan pernah tinggalkan ibadahmu di hari Minggu. Jadi sebelum kita berangkat tanggal 8 di kegiatan PIK Outdoor itu, ibadah Minggu tetap kita laksanakan sebagaimana mestinya. Karena kegiatan PIK ataupun persekutuan itu bukan ibadah. Ya, ibadah tetap harus kita laksanakan. Untuk persekutuan wilayah, di wilayah utara meliputi wilayah Pasar Wage, Rukti, SD Katolik, Radio Jos,
batasannya di situ. Bertempat di rumah Bapak Ho Cejen di Jalan Abdul Fatah, Barat Perempatan Pasar Ngemplak. Sementara untuk wilayah tengah meliputi Selatan Pasar Wage, Rukti SD Katolik, Radio Jos hingga TT Polres, Foto Duta. Tempatnya adalah di rumah Ibu Wahyu, Jalan Panglima Sudirman, Gang 8 nomor 57C. Atau kalau Bapak Ibu dari barat, selatannya SMP 2 itu ada gang, silakan ke timur. Untuk wilayah selatan meliputi Selatan TT Polres Foto Duta, lokasinya ada di rumah Ibu Tan Sin Loan, perempatan Bis Goleng ke selatan 50 meter. Kegiatan persetujuan doa pagi, Senin sampai dengan Kamis itu, Selasa sampai dengan Kamis itu secara online. Sementara hari Jumat dan Sabtu doa pagi dilaksanakan di gereja pada pukul 5. Persekutuan dewasa muda, ibadah sekolah minggu, kebaktian tengah minggu, dan ibadah komisi remaja berjalan sebagaimana biasanya. Selamat berbahagia, selamat berulang tahun untuk jemaat kita, yaitu Ibu Mairisya Wirasari, Saudara Willy Wilda Siputra, Bapak Unkok Poe, Bapak Lasto Prayogo Karyono, Saudari Triska Iriani Melinda, Ibu Suprapti, Ibu Nani Megawati Lamanto, dan Ibu Kiki Maria. Adakah nama-nama ini hadir? Kami undang untuk bangkit berdiri. Silakan berdiri supaya kita tahu mana. Hah? Sepertinya ada tapi kok enggak. Oh, Ibu Mega berdiri no. Ya, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ada 2 tayangan video, setelah itu kami kembalikan kepada liturgos. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Refleksi kehidupan sering terjadi pada manusia ketika ia mengalami situasi tak menentu antara hidup dan mati. Belajar dari kisah Paulus, kita akan temukan bagaimana merefleksi hidup ini untuk sepadan dengan rencana Allah yang telah menciptakan kita. Allah yang telah mengasihi kita. Bagaimanakah kita merefleksikan diri kita? Mari temukan jawabannya di Pendidikan Iman Kristen Gereja kita setiap hari Kamis pukul 18.30. Mari datang, Tuhan Yesus memberkati. Dengar doaku, Yesus penebus. Salam Bapak Ibu, lagu tadi merupakan sebuah pujian yang menyatakan betapa kita orang Kristen sangat perlu berdoa. Dengan berdoa kita bisa menaikkan syukur kita bisa menaikkan permohonan kita. Dan dengan berdoa, kita menyatakan pengakuan kita akan keterbatasan kita, akan ketidakmampuan kita. Ada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Maka kehidupan orang Kristen sangat perlu untuk berdoa. Dan puji Tuhan, di gereja kita sudah ada doa pagi yang awalnya dilaksanakan pada hari Jumat. Atas kesepakatan peserta, maka bisa ditambahkan di hari Sabtu. Singkatnya, di gereja kita ada doa pagi yang bertatap muka dengan teman-teman di hari Jumat dan Sabtu. Mari datang di persekutuan doa pagi
Jumat Sabtu pada pukul 5. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk jemaat yang beribadah secara online boleh memberikan persembahan lewat rekening gereja yang tertera di layar saudara. Kita akan pujikan Kecaplah dan Lihatlah. Dan kini kami telah memberikan sedikit dari berkat-Mu, kiranya Tuhan yang berkenan menerima juga menyucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini bisa menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa buat tangan-tangan yang nantinya akan mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat supaya dapat mengelolanya dengan baik. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh hambanya. Kita akan pujikan doksologi. Ketika
Bapa yang Maha Besar, Allah yang kami kasihi, di dalam Kristus Yesus kami menaikkan pujian dan hormat kami kepada Tuhan. Kiranya ibadah dan pelayanan yang kami kerjakan sungguh-sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan terus memimpin kehidupan kami, supaya seluruh kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah hamba-hambamu yang sudah melayani pada pagi hari ini, dan diberkatilah seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau tahu berbagai pergumulan dan kesulitan yang sedang dihadapi oleh masing-masing jemaat-Mu. Biarlah dalam anugerah dan kasih karunia-Mu, Engkau selalu menopang dan memberi kekuatan iman bagi jemaat-jemaat-Mu, untuk mereka bukan saja tetap setia, tetapi mereka boleh memuliakan Allah lewat berbagai pergumulan yang sedang mereka hadapi. Yang sakit Tuhan melawat dan Tuhan menyembuhkan. Mereka yang sedang dihimpit dengan berbagai persoalan, Tuhan yang hadir dalam hidup mereka untuk memberi kelegaan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pimpinan Tuhan dalam ibadah dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Tuhan boleh memberkati untuk ibadah dan pelayanan sekolah minggu yang sebentar akan kami lewati bersama. Kami mohon Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu, dan Tuhan yang akan menyertai anak-anak sekolah minggu yang akan beribadah pada pagi hari ini. Demikian juga ibadah yang dikerjakan sebentar sore baik di pusat maupun di pos-pos PI, Tuhan juga boleh memberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kembali kami boleh beraktivitas dalam hidup kami masing-masing. Kami mohon pimpinan, penyertaan dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Jemaat dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah saudara sekalian pada pagi hari ini, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaan, usaha dan pelayananmu. Tuhan akan menjadikan saudara umatnya yang kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan atas hidup saudara, dan orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan saudara. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Tritunggal boleh memimpin dan memberkati saudara sekalian mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Silahkan mengambil waktu saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.